Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita ke pembahasan dari kelompok pertama, yaitu tujuan perusahaan dan penerapan etika bisnis. Tujuan perusahaan pada umumnya, tujuan didirikannya bisnis atau perusahaan tidak untuk mengejar keuntungan saja. Namun, secara keseluruhan tujuan didirikannya bisnis atau perusahaan meliputi mencapai maksimum profit atau laba, meningkatkan harga saham khususnya bila sudah go publik, membuka lapangan pekerjaan, dan sebagainya. Sedangkan pengertian stakeholder adalah para pihak yang berkepentingan dan terlibat langsung dalam menjalin relasi bisnis dengan perusahaan terkait. Stakeholder ini dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama itu kelompok primer dan kelompok sekunder. Adapun pendekatan stakeholder dan dasar pemikiran. Dalam hal ini, pendekatan stakeholder adalah cara mengamati dan menjelaskan secara analitis bagaimana berbagai unsur dipengaruhi dan mempengaruhi keputusan dan tindakan bisnis. Pendekatan ini mempunyai tujuan agar hak dan kepentingan pihak stakeholder terkait dengan suatu kegiatan bisnis dijamin, diperhatikan, dan dihargai. Dasar pemikirannya adalah bahwa semua stakeholder ingin memperoleh keuntungan, maka hak dan kepentingan mereka harus diperhatikan dan dijamin. Kita lanjut ke materi kelompok 2, yaitu bisnis dan lingkungan. Hubungan bisnis dan lingkungan. Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara historis, kata bisnis dari bahasa Inggris business dari kata dasar bus yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian, sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Lingkungan dapat diartikan keseluruhan unsur-unsur yang dapat saling berhubungan dan saling mempengaruhi terhadap suatu keadaan dan kegiatan tertentu. Lingkungan eksternal adalah semua faktor atau pihak-pihak atau variabel dinamis yang berada di luar bisnis atau perusahaan. Secara makro, sebenarnya banyak variabel yang terkait dengan lingkungan eksternal perusahaan. Sedangkan lingkungan umum terdiri dari kondisi-kondisi latar belakang dalam lingkungan eksternal yang dapat berpengaruh besar terhadap kegiatan operasional dari sebuah organisasi. Kita ke materi kelompok 3, yaitu bisnis memerlukan etika. Bisnis tidak lepas dari nilai sosial, nilai moral, atau nilai etika. Kita mengetahui bahwa bisnis membutuhkan masyarakat dan masyarakat membutuhkan bisnis. Atas dasar itulah kebutuhan bisnis dalam aspek kehidupannya tidak terlepas dengan eksistensi masyarakat dengan segala atribut dan simbol yang melekat pada masyarakat. Tetapi jika kita lebih jauh, terutama jika kita tinjau dari teori dan perkembangan ilmu bisnis, ternyata bisnis tidak bebas dari nilai moral maupun nilai etika. Tujuan bisnis secara umum adalah meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan stakeholder. Jika pelaku bisnis dalam melakukan kegiatan bisnisnya senantiasa berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan stakeholder, maka dapat dipastikan bahwa perusahaan akan hidup atau eksis dalam jangka panjang. Adapun prinsip dalam pengelolaan bisnis secara profesional dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, merasa ikut memiliki. Yang kedua, tekun, tabah, dan ulet. Yang ketiga, memegang teguh komitmen moral, khususnya faktor kejujuran dalam pengertian tidak ada unsur manipulasi. Adapun cara yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain memberikan hak atas kesempatan untuk berkarya kepada masyarakat. Yang kedua, memberikan hak atas pengembangan kegiatan sosial, budaya, dan religius. 3. Memberikan hak atas pelestarian alam dan lingkungan hidup kepada masyarakat, tidak mencerminkan atau mencemari lingkungan.
Ternyata bisnis dan sosial saling terikat, hidup berdampingan, saling tergantung dan saling menentukan eksistensi masing-masing. Langsung saja kita ke pembahasan terakhir atau materi dari kelompok 4, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi Islam secara sederhana bisa dikatakan bahwa sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam dan nilai-nilai Islam. Sistem ekonomi Islam memiliki sifat-sifat baik dari kapitalisme dan sosialisme, namun terlepas dari sifat buruknya. Adapun sistem ekonomi kapitalis. Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang, dan lain sebagainya. Dalam perekonomian kapitalis, setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas melakukan kompetensi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara. Sedangkan sistem ekonomi sosialis adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi dengan campur tangan pemerintah. Sistem ekonomi sosialis berpandangan bahwa kemakmuran individu hanya mungkin tercapai bila berpondasikan kemakmuran bersama. Sebagai konsekuensinya, penguasaan individu atas aset-aset ekonomi atau faktor-faktor produksi sebagai besar merupakan kepemilikan sosial.